Baik, mitra sepak bola, inilah dia NJ Mania yang telah datang ke Gelora Stadion Sumantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan. Kita saksikan dua kesebelasan sedang bersiap-siap untuk memasuki lapangan. Kedua kapten kesebelasan, Prince Kabir Vero dan Anderson da Silva. NJ Mania sebagai penonton atau supporter tentunya sangat mengharapkan poin penuh pada pertandingan kali ini. Setelah 3 kali berturut-turut, Persitara Jakarta Utara tidak meraih 1 poin apapun, baik melawan Persela Lamongan maupun Persija Jepara atau juga Persitara saat menjamu Persema di pertandingan terakhir. Dan hanya 1 gol yang dicetak oleh Persitara Jakarta Utara selama 3 pertandingan di awal musim 2009-2010 Jarum Indonesia Super League. Inilah dia skuad dari Persitara Jakarta Utara dan juga Persebaya Surabaya. Juga ada John Takpor yang pada sore hari ini tentunya akan sangat menjadi kartu truf tersendiri untuk Persebaya Surabaya. Seorang John Takpor yang telah membela Persitara Jakarta Utara selama 2 musim berturut-turut tentunya tahu banyak mengenai dapur dari Persitara Jakarta Utara. Sedangkan untuk seorang back yaitu Takatoshi Uchida yang bermain di S-League, tepatnya di Albirex Niigata FC, tentunya sangat diharapkan agar tidak salah dalam berkomunikasi dengan sesama pemain belakang sehingga 4 gol bersarang saat lawatan ke PSPS Pekanbaru. Belasan telah bersiap-siap, kita saksikan pemain Iran Afsin. Skuad Persebaya Surabaya. Kita saksikan di sana ada Ngon Ajam, Anderson da Silva, Taka Uchida, Andi Odang, semuanya telah hadir dan tentunya sangat menantikan. Baik, Persitara Jakarta Utara, inilah dia skuad dari Persitara Jakarta Utara dengan pelatih Dick Buiteler. Iya, kita lihat di sini ada 2 perubahan pemain. Kita lihat bagaimana Wawan diistirahatkan dengan menurunkan Sandi untuk pertama sekalinya, dan juga kita Deddy Mulyadi yang pada pertandingan pertama diistirahatkan, dimainkan di pertandingan babak pertama ini dengan mengemas 4-4-2, pola kesukaan dari Dick Buiteler. Sedangkan inilah dia skuad dari Persebaya. Ya, kita lihat kita lihat Yopi bahwa Persebaya menurunkan skuad yang relatif adalah skuad intinya, di mana Josh Maguire dan Takpor akan menjadi kunci untuk melakukan serangan-serangan cepat yang akan membahayakan bagi Persitara Jakarta Utara. Ya, kita saksikan di sini John Takpor sekali lagi. Dan mitra sepak bola yang inilah dia kick off babak pertama antara Persitara Jakarta Utara melawan Persebaya Surabaya. Shooting langsung. Iya, satu usaha kita lihat Tantan melalui menyisir dari sektor sebelah kanan pertahanan Persebaya, melakukan capping ke dalam dan melakukan shoot. Lagi-lagi pemain-pemain Persebaya sedikit lebih bertahan dan langsung pada Ngon Ajam depan sana. Dibayang-bayangin Ngon Ajam dan gol! Gol! Cloud perfect Ngon Ajam. Iya, kita lihat bagaimana satu true pass atau long pass ke daerah kosong yang sangat baik dari Anderson da Silva. Kita lihat menghampiri Ngon Ajam dengan satu sepakan, satu sentuhan, melihat posisi dari M. Sandi yang baru saja diturunkan di pertandingan ini sangat tidak baik, out position, dan kita lihat gol menghujam ke gawang dari M. Sandi, 1-0 untuk Persebaya. Dan kita lihat Ladislav lagi-lagi dengan mudah dapat dilewati oleh Ngon Ajam. Dia harus bisa berusaha untuk memberikan sedikit charging kepada Ngon Ajam, tapi apa yang terjadi, dia tidak melakukannya sama sekali. Dan inilah yang tidak diinginkan oleh Persitara Jakarta Utara, di mana mereka kembali bobol di 10 menit awal pertandingan. Dan ini adalah start yang sangat buruk, Yopi. Ngon Ajam, cloud perfect Ngon Ajam, mesin gol dari Sriwijaya FC musim lalu yang telah mencetak gol. Organisasi yang sangat baik. Dan kembali John Takpor. Masih John Takpor. Lovely skill dari John Takpor. Hampir saja. Satu peluang pertama melakukan penetrasi ke depan, dan kita lihat bagaimana skill yang cukup baik. Kita lihat melakukan shooting yang terarah, efek ya mengenai sedikit saja tangan dari Sandi. Apabila tidak mengena, malah saya pikir ini akan menjadikan gol kedua bagi Persebaya Surabaya. Dan lagi-lagi seorang Ladislav
Deddy Mulyadi. Langsung pada Prince Kamir Belo. Di sana ada Tantan. Sayang sekali Tantan tidak juga bisa menciptakan gol pertama bagi tim barunya. Kita lihat bagaimana crossing dari Deddy tadi. Gangguan dari seorang pemain yang mampu, akhirnya bola dikuasai oleh Tantan. Dan kita lihat bagaimana langsung dua pemain Persebaya yang masih sangat disiplin. Betul, Supriyono dan juga Uchida. Kita lihat tidak pelanggaran. Sangat minimal sekali pergerakan. Dan sangat disayangkan memang. Harusnya. Dan kembali Yopi. Cornelius Fingro berhasil merebut bola dari Ladislav. Berikan pada John Takpor. Cornelius masuk. Cornelius. Andi Odang. Masih Andi Odang. Gol. Gol. Andi Odang merubah kedudukan menjadi 0-2 untuk Persebaya Surabaya. Ya, kembali permasalahan lini bawah yang sangat-sangat minim komunikasi. Kita lihat bagaimana wall pass, one two yang sangat baik dari Takpor dan juga Fingro yang kita lihat bola rebound kembali ke kaki dari Andi Odang yang begitu gampang. Ya, di sini kita lihat menceploskan bola yang udah kosong. 2-0 untuk Persebaya. Ya kita lihat kembali Yopi, Ladislav kembali menjadi kunci daripada kesalahan yang terjadi di belakang di mana dia terlalu lama megang bola dan kesalahan sendiri terjadi kembali. Saya pikir Ladislav dia seorang profesional, dia harusnya tahu apa yang harus dilakukan, tetapi 2 kali kesalahan fatal dilakukan olehnya dan berbuah 2 gol yang bersarang ke gawang Persitara. Ini sungguh-sungguh sangat memalukan bagi seorang pemain belakang dengan tubuh besar Ladislav. Andi Odang telah mencetak 4 gol Kedua nanti. dan mitra sepak bola. Demikianlah akhir dari pertandingan babak pertama antara Persitara Jakarta Utara melawan Persebaya Surabaya. Kedudukan sementara adalah 0-2 untuk keunggulan dari Persebaya Surabaya. Baik, dan saya tidak begitu melihat adanya mungkin kesempatan untuk diturunkan apabila tidak berubah dari cara permainan. Oke, baik kalau begitu VV juga, dan inilah dia mitra sepak bola. Kick off babak kedua Persitara melawan Persebaya Surabaya. Menunjukkan lini bertahan dari Persebaya dan mencoba mencuri gol di menit-menit awal babak kedua ini. Prince Kamir Belo jatuh tepat di tangkapan dari Endra Prasetya. Ya, sudah 2 peluang kita lihat di menit-menit awal. Babak kedua ini dilakukan anak-anak dari Persitara yang berusaha untuk melakukan usaha demi usaha mengejar ketertinggalannya, namun masih belum berhasil. Baik sekali di mana sesekali terkadang mereka menyerang dari tengah dan ada Supriyono yang melakukan overlap dan tentunya ini Memang Danurindo sangat mengetahui bahwa mereka mampu atau bisa mencuri poin pada pertandingan ini. Ya, pelanggaran yang sangat keras sangat keras dari sekali. Sutikno. Dan ini kurang perlu dilakukan oleh Nugroho. Ya, tidak perlu terjadi tentunya. Tidak perlu terjadi protes dari pemain-pemain Persebaya Surabaya. Ya, Nugroho tidak perlu. Sebenarnya kita lihat tadi wasit sudah menarik atau memanggil Sutikno untuk memberikan kartu. Namun bagaimana kita lihat Nugroho yang berlari dari bawah dari sektor pertahanan mengarah kepada Sutikno. Ya, saya pikir juga seharusnya bisa diberikan kartu kuning ya. Kita lihat apakah memang kartu kuning diberikan juga kepada Nugroho dan juga Sutikno. Nampaknya hanya kepada Sutikno, Fe. Iya, Kartu kuning diberikan kepada Sutikno. Kartu kuning pertama untuk Persitara Jakarta Utara. Sangat keras dan tidak ada kemauan untuk Sutikno untuk mengambil bola, hanya ingin menghajar. Iya, 2 kaki. Saya mengatakan ini seharusnya kartu merah. Ya, kita lihat bagaimana juga dengan salah jatuh dari tangan daripada Anang. Kita lihat di sini, iya. Wow. Apa yang terjadi pada Anang? Dan saya pikir memang betul sekali ini seharusnya bukan kartu kuning lagi. Sangat memalukan. Kartu merah tentunya langsung. Sesama pemain profesional dia sama sekali tidak berusaha untuk memainkan bola, hanya ingin menyakiti seorang Anang Ma'ruf. Ya, niat sudah jelek. Kita lihat memang harus diganti. Ini yang tadi saya katakan bahwa dengan tertinggal gol, ya kartu merah. Kartu merah nampaknya sekarang. Kartu merah. Kartu merah. Kita lihat kartu Untuk merah. Sutikno Memang harus dengan kartu merah. Pelanggaran yang sangat-sangat keras kepada Anang Ma'ruf diberikan untuk Sutikno di babak kedua ini. Ya. Sangat tidak perlu Yopi karena beliau sangat-sangat mungkin bagi beberapa orang ini akan sangat memilukan melihat apa yang terjadi kepada Anang. Ya, kita mengharapkan Sebenarnya Sutikno pemain yang sangat baik di babak pertama tadi. Dia pemain yang sangat dominan, mempunyai kecepatan, kontribusi sangat baik bagi timnya. Namun kita lihat dengan tertinggal 2 gol. Marzuki.
Bola masih dikuasai pemain Persitara walaupun hanya 10 orang. Semenjak Sutikno dikeluarkan akibat pelanggaran sangat keras kepada Anang Ma'ruf. Deddy Mulyadi. Keras memang tendangannya, namun tidak mengarah ke gawang. Kita lihat hanya seorang Deddy Mulyadi lah yang berkali-kali berusaha mencoba melakukan syuting dari jarak jauh dan tidak diikuti oleh rekan-rekan lainnya. Ya, pergerakan seorang Deddy pada babak kedua ini sangat positif sekali, di mana dia berani melakukan 2 uji coba syuting dari jarak jauh, namun ya hasilnya belum maksimal. Yang dimiliki Vali maupun Belo, harusnya mereka dapat memanfaatkan peluang ini. Ya. Dan kali ini, Vali. Percobaan kedua dari Vali belum berhasil merubah kedudukan, masih tertinggal 0-2 dari Persebaya Surabaya. Iya, satu usaha kita bagaimana Vali ingin menggunakan tumitnya mencetak gol yang sedikit spektakuler, namun sayang sekali. Ya, di sini dia Langsung ke depan pada Tantan. Josh bisa Maguire. berakibat kartu merah ini, iya, tentunya kita lihat dia sudah berjalan Dia sudah keluar. sadar, Iya. ya. Kartu kuning kedua. Kartu kuning kedua untuk Josh Maguire yang akhirnya adalah kartu merah dikeluarkan oleh wasit Viator Ambarita. Sangat tidak perlu, di mana menit pertandingan menunjukkan menit ke-85 dia marah dengan dirinya sendiri. Masih ada Wijay. Masih Wijay berikan pada Andi Odang. Cukup cepat 3 pemain dari Persebaya Surabaya melebar ke kanan. Ada Corinus Vigre, umpan jauh kepada Andi Odang. Placing. Ya, tidak jelas tadi apa yang dilakukan oleh Andi Odang, apakah melakukan placing ke tiang jauh atau memberikan umpan kepada Corinus. Kita lihat, saya lebih melihat memang niat daripada Andi Odang untuk mengarahkan bola langsung ke gawang, placing. Ya, Terjebak di 2 pikiran tadi, kita lihat. Setengah. Dan ini juga yang membedakan antara pemain Persitara dan Persebaya, di mana mereka selalu ingin mengambil bola untuk pertama kali dia menjadi orang yang pertama untuk mengambil bola. Tantan dan gol dari Prince Kabir Belo. iya. Kita lihat bagaimana kembali Belo, sosok yang mampu mencetak gol bagi kubu Persitara. Dan kita lihat, bukan pemain gelandang yang memberikan umpan assist yang sangat matang, justru seorang Tantan lah. Namun kita tahu bahwa waktu yang sudah semakin menipis. Saya pikir ini adalah satu gol hiburan saja bagi tim Persitara. Umpan dari Tantan disambut oleh heading yang sangat baik oleh Prince Kabir Belo. Buah manis kerja keras seorang Kabir Belo sendirian dari tadi, Bung. Ya. Dan di mana akhirnya, walaupun mungkin hanya sebuah gol penghibur, tapi ini dapat menjadikan suatu hal yang positif dari pertandingan hari ini bagi Persitara Jakarta Utara. Prince Kabir Belo yang sudah mencetak 2 gol. Dan mitra sepak bola Antv, berakhir sudah pertandingan antara Persitara Jakarta Utara berhadapan dengan Persebaya Surabaya yang berkesudahan dengan skor 1-2 untuk Persebaya Surabaya.